senyumannya bagai bunga melati. Isra Mi'raj hari yang mulia. Bual bersama kami Bang Wan dan Tok Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Lama dah kami dah tak berbincang. Sebelum itu alangkah baiknya kita bersolawat. Setelah memuji Allah, kita bersolawat atas baginda Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengangkat derajat orang yang memuji dia Ustaz ya. Amin. Dan berkah dari salawat Rasulullah memberikan kita syafaat pada akhir zaman, zaman nanti. Amin. Di padang mahsyar insyaallah. Itulah yang kita harapkan. Macam mana keadaan Ustaz, sihat Alhamdulillah sihat. Ustaz sehat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kawan-kawan sehat semua. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Ini semua perbincangan santai. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita obrolkan lah Ustaz kan, bual-bualkan boleh membawa manfaat Ustaz betul kan? Pada kesempatan ni Ustaz, macam kita kan beberapa hari yang lalu ni Ustaz kan ada hari besar lah Ustaz kan, menurut Islam kan. Itulah yang biasa kita dengar, biasa di bulan-bulan Rajab ni betul-betul bulan yang luar biasa kan. Nabi pun selalu ajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin, amin. Jadi ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan hendaknya Engkau sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah dengan doa ni banyak keberkahan yang turun dari langit dan dari semua yang kita kenal. Lalu di bulan Ramadan Allah sampaikan Ustaz kan, sebab banyak juga orang yang macam mana berharap-harap bermimpi lah Ustaz nak jumpa Ramadan. Macam wuwu kita dulu, nenek-nenek gitu kan. Betul. Nak jumpa Ramadan tapi tak sampai. Kadang-kadang dah sampai dulu ajalnya. Mudah-mudahan kita sampai insya-Allah. Amin. Jadi 3 hari yang lalu kalau tak salah Ustaz. Ini Khamis ya. Ini Khamis, 3 hari yang lalu kalau tak salah Senin Ustaz ya. Senin. Jadi Senin tu kan free tu Ustaz kan, perai kan. Jadi kita kalau tak salah itu hari besar kita Isra Mi'raj. Betul Ustaz ya? Betul. Kalau macam kita ni kan dah mungkin boleh ngaji kajian tu. Tapi macam mana kalau saya peribadi Ustaz, supaya kita menyederhanakan aja Ustaz. Dalam artian Ustaz bolehlah beri dengan tema Isra Mi'raj ni, tapi dengan konsep yang lebih mudah lah Ustaz, lebih sederhana, lebih yang boleh diterima kalangan. Sebab kadang-kadang Ustaz, Isra Mi'raj ni tahulah, kalau macam awak orang tua ni kan, orang tua dulu juga kan sering cakap Isra Mi'raj, yakin aja Allah beri hadiah untuk Nabi Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin untuk generasi muda ni kan dengan media yang sangat cepat Ustaz kan, jadi orang tak boleh hal-hal yang berat ni mungkin nak langsung sep nanti takutnya tak sampai Ustaz, takut salah maknanya. Cuba Ustaz berikan sikit biar boleh kami generasi muda ni kan, macam saya generasi muda kan. Yalah Ustaz. Sama Ustaz saya selalu merasa muda Ustaz terhadap apa, sebab ingat kata pepatah ulama dulu, orang yang umurnya tua kan, tak ada ilmunya tetap budak kecil. Tapi kalau orang yang muda tapi Allah berkahi dengan keilmuan yang banyak, Allah angkat derajatnya. Itu maksudnya tu bukan dari segi umur dia apa semua, tapi secara keilmuan. Bolehlah Ustaz, kami besar harapan kami nak dengar Ustaz beri nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Wan yang sama-sama moderator paling keren. Paling pengejek. Dia yang punya apa namanya? Yang punya komentator fanatik. Kasih Ustaz Wan ngeri lah. Tak ada. Sebenarnya kita ni nak cerita-cerita saja. Betul lah. Berbagi ilmu, tak ada betul. Juga ilmunya, ada cerita-ceritanya. Cerita betul.
Yang pertama bahawa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kata Nabi, Innar Rajab syahrullah, sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban itu adalah syahri, bulanku kata Rasul, wa Ramadan syahru ummati, Ramadan itulah bulan umatku. Allah. Jadi wajar aja kita tu rindu sama nak jumpa sama Ramadan. Ada nama Syekh itu namanya Ibn Rajab Hanbali. Beliau ngomong itu dalam 1 tahun itu dibagi aja 1 tahun itu kan 12 bulan. 12. Orang kalau dah masuk 6 bulan nak Ramadan, orang dah rindu sama bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ulama dulu tu 6 bulan tu dah rindu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ulama dulu lah saya. Dan kita pun pasti juga rindu sama bulan Ramadan. Dan pengen jumpa Ramadan. Sebab di bulan Ramadan ni bisa jumpa sama orang tua, sedap beribadah. Iya betul Ustaz. Sedaplah semuanya. Sedap. Tambah lagi hari raya. Suasana suasana betul. Apalagi di tempat-tempat kita lah. Melayu betul. Khususnya saat tarawih ramai betul Ustaz. Meriah kata orang kan? Meriah juga ramai. Betul. Oh semayang kan? Itu bom. Ramai. Balik-balik nangis. Ambil kasut pun juga ramai. Iya betul. Tapi kalau bulan ini, dia bulan-bulan Rajab ini pastinya itulah bulan haram. Kata bulan Allah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. Ada Allah ciptakan tu 12 bulan, 4 bulan ini adalah bulan haram. 4 di antara 12 itu adalah bulan haram. Di mana kita dapat 4 bulan ini ya di hadis lah. Salah satu mutawaliyah, 3 berturut-turut. 3 berturut dia. Iaitu apa Ustaz? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu yang Al-Fard, itu adalah bulan Rajab ni. Yang berpisah seorang Ustaz dia pertengahan dia. Wala tazlimu anfusakum, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warda, radhiyallahu anhuma. Kata beliau tu jangan buat dosa di bulan, jangan buat dosa, jangan zalimi diri kamu di bulan haram. Karena pahalanya kalau kita buat baik dua kali lipat, dikali lipat kan, dan buat jahat pun dikali lipat kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita di sini. Astagfirullahalazim ya Allah. Ustaz Safwan Pengkaderan Ulama khusus Riau, Amin. Ketua MUI besok ya jelaskanlah macam ini kalau dulu orang tu kata Imam Ibn Hajar Asqalani, kenapa bulan 4 bulan ini namakan bulan haram? Yang pertama tak boleh buat dosa. Karena kalau buat pahala di bulan haram ini, pahala dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan kalau dosa. Astagfirullahalazim. Yang kedua, kenapa bulan haram dinamakan? Dikarenakan bulan tu bulan tak boleh berperang. Dan yang ketiga, dikarenakan orang waktu itu pulang haji ya, di bulan itulah, dan orang di bulan Rajab itu pergi umrah. Allahu Akbar. Ini kata Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi perjalanan Nabi ini sebenarnya perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Artinya pelajaran pertama, kalau kita ni sedih, tak akan sedih selamanya. Sedap Ustaz ya. Kata-kata romantis Ustaz. Mana Ustaz dapat tu? Ustaz dapat seorang Dan kalau kita bahagia, tak ada orang yang bahagia selama. Allah. Maka letaklah pengharapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kurang sedih apa lagi Ustaz? Pamannya meninggal. Isteri dia meninggal. Dakwah ke Taif kena lempar batu dan sebagainya. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad itu meletakkan pengharapannya di sisi Allah. Awak mak jauh gitu. Sedihlah. Betul. Keluarga jauh. Betul. Anak isteri kita jauh. Betul. Tak apa lagi kita letak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya letak ni ya betul-betul letak, itulah namanya tawakal. Tawakal azamta fatawakkal 'ala Allah. Betul-betul menyandarkan diri kepada Allah. Itulah letaknya lagi. Jadi Nabi Muhammad itu ya spiritualnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah tu dah sebelum macam umat-umat sekarang tu Allah dah tahu letakkan kata-kata subhana. Karena banyak pastinya orang-orang yang meragukan tentang peristiwa ini.
Ya Ustaz, betul. Maka dalam Al-Quran itu biasanya kata-kata subhanallah itu untuk menghilangkan daripada pikiran kita hal-hal yang tak elok kepada Allah. Allahu Akbar. Ada yang bilang Allah punya anak dalam Al-Quran subhan. Oh, subhan. Allah salisu salasa subhan. Pasti Allah bantah dengan subhanallah. Kalau kita bilang subhanallah, mantap luar biasa subhanallah. Ya betul. Sedangkan kalimat subhanallah ujian ini yo untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan pikiran-pikiran tak elok. Ini kadang kita ni lagi galau, Allah jahat sama aku. Subhanallah. Bilang macam gitu. Subhanallah. Astagfirullah. Karena kita tak tahu, kadang lagi dia kena marah mak kita, tak dikasih apa, ada masalah, kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tak. Berarti saya tak tepat lah kalau seandainya kita biasanya kan kalau kita marah lah kan, apalagi macam gitu ni sekarang, subhanallah budak-budak ni istilahnya kan, berarti tak tepat kan. Maksudnya kalau yang lebih baik tu kan untuk penyucian. Betul Ustaz penyucian ni betul lah. Kalau kita nak bilang mantap untuk pujian betul lah. Masya-Allah. Kita dahulukan masya-Allah, baru kita cakap tabarakallah, hayakallah, Allahu akbar. Allah. Ya betul Ustaz. Gitulah takbirannya. Jadi Nabi Muhammad itu Asra itu bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, tapi Allah subhanalladzi asra. Allah yang memperjalankan Ustaz. Allah Jadi kalau Allah yang memperjalankannya, tak ada yang tak masuk akal. Ya Ustaz. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ustaz, saya tak punya, Ustaz punya misalnya punya jam. Saya punya jam misalnya. Jam ini kalau kita tengok arah pergerakan dia itu per detik, tik 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 tik. Kalau jam itu yang berjalan sendiri. Iya. Tapi kalau jam diperjalankan, kita perjalankan, kita tinggal putar langsung 1 jam. Oh, macam itu ibarat kata Ustaz ibarat kata dia. Artinya ini Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Betul. Karena kalau Nabi Muhammad sendiri manusia, mustahil. Tapi kalau Allah yang perjalankan, tak ada yang mustahil. Betul. Satu malam Ustaz Satu malam. Hanya beberapa malam lah, sebagian daripada malam. Daripada Makkah kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Banyak pelajaran yang bisa awak ambil di sini. Artinya kalau sedih pun tak selamanya sedih. Pasti Allah akan titipkan kebahagiaan itu. Dan bahagia itu tidak juga selamanya bahagia. Maka bersandarlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, sesusah-susah apapun kamu akan melewati kesusahan itu. Pasti waktu itu akan berlalu. Ini kita nak ujian kan, tanggal 20 ujian. Selesai tanggal 20, 21 adakah ujian lagi? Tak ada. Betul. Selesai dah. Artinya tetap berusaha sesuai dengan kemampuan kita aja dan serahkan kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad itu pergilah malam-malam. Kalau dalam kitab Ayatul Kubra punyanya Imam Suyuti itu, beliau solat dulu di Makkah, di Masjidil Haram. Masjidil Haram Solat tengah malam tu, kemudian berangkatlah, disucikan dulu apa dia punya dada. Banyak kita ni yang elok, nampak pakaian elok, tapi isi hati kita ni masih banyak dendam-dendam. Itu betul Ustaz, itu betul. Iblis itu dulu elok juga. Elok juga Ustaz iblis Tapi Allah memberikan apa yang dia hendak dulu kan. Tapi di dalam hati dia masih ada rasa iri terhadap Adam. Nama dia dulu Azazil kalau tak salah. Azazil Kemudian diambillah ganti namanya Iblis kerana tak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada kita nampak orang sikit iri, nampak orang sikit apa. Tapi Nabi Muhammad sebelum Allah perjalankan spiritualnya ke Mi'raj, Nabi Muhammad tu 2 kali dibersihkan hati. Dadanya. Waktu kecil umur 7 tahun. Sebelum Isra dibersihkan lagi. Jadi Nabi itu betul-betul nak menjumpai Allah itu hatinya bersih. Maka pelajaran kedua, bersihkan hati ini. Maka pertolongan Allah akan datang kepada kamu. Artinya pokok nak pintar juga, nak sekolah, nak hebat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bersih. Allah ajarkan tu. Yang penting kita bersandar aja kepada Allah. Betul Ustaz. Jangan pula takwa tapi tak belajar, tapi tak melakukan usaha kan. Kalau boleh saya tulis kan, berarti kalau seandainya kita macam Ustaz tadi cakap kan, semua kesenangan, kesusahan macam tadi kan,
tak abadi Ustaz kan? Tak ada yang tak abadi. Berarti kita cukup sandarkan kata Ustaz tadi, sandarkan kepada Allah. Allah akan berikan hadiah besar. Betul tak? Ya. Macam Nabi kata Ustaz tadi cakap, hilang paman yang dia yang isteri dia kasih isteri yang dia cintai kan. Lepas tu hinaan-hinaan waktu dia pun Taif tadi kan, lempar batu, Allah kotoran. Kalau menurut saya Ustaz, kalau kita dah macam itu hadiah dari Allah, ibarat kata orang kan, kau dah sampai puncaknya kenikmatan kan, ibarat kata tu kita dah tak fikir lagi kan, aku setelah melewati penatnya belajar, aku nak beli mobil lah atau apa. Jadi tak ada fikir-fikir macam tu. Sebab apa? Kita dah sampai kenikmatan, nikmat belajar ni. Hati kita tenang apa semua. Lepas tu nak dapatkan kemuliaan kata Ustaz tadi kan, bersihkan hati kan. Betul. Tapi Ustaz, kalau saya menengok lah, mungkin kalau Nabi mungkin wajar lah 2 kali aja. Tu umur 7 tahun sama sebelum Isra Kalau macam kita ni Ustaz, suai lah kita ni sering gelisah kan. Sebab waktu tu mungkin Nabi gelisah juga kan. Tinggal paman, meninggalnya juga siapa, Siti Khadijah yang tercinta, direndah-rendahkan di Taif. Itu aja dia tak kuat kan. Apa dia macam kita ni, dan beliau seorang Nabi kan. Macam kita ni macam mana Ustaz? Mungkin boleh, kita kan tak bisa juga maksudnya nak tiru Nabi 100% Ustaz kan. Bahkan nak buat macam dia suruh tu pun tak boleh juga kan. Orang cakap itu kasus saya Ustaz ni, tapi tak tahu Ustaz mungkin boleh betul kan. Orang cakap ikut Nabi macam mana, tapi kita cuma bisa berusaha Ustaz. Kalau cakap macam ni tak sunnah Nabi, tak sunnah, tak sesuai ini sunnah Nabi, rasa itu bengak Ustaz. Kalau betul kita nak cakap sunnah Nabi, sanggup tak dia? Nanti bulan Rajab apa semua nak belah dadu semua bersih kan. Itu tak sanggup Ustaz. Kalau kesannya kita logikan Ustaz kan, macam mana Ustaz biar kita hati juga. Mungkin minimal kita berusaha macam mana, biar kita ringan. Biar kita apa, kita boleh ikat mindset anak muda. Betul. Jadi macam macam sekarang ni kan berat tekanan. Sebab kita bersentuhan dengan dunia ini, menyiapkan ini Ustaz. Sekarang tu penyakitnya depresi. Itu dia. Stres. Tak dapat sikit bunuh diri kan. Karena orang itu tidak meletakkan sadarannya kepada Allah. Dia menyangka bahawa kesedihan itu akan melampaui dia dalam seumur hidup. Iya. Kita tak jauh-jauh Ustaz. Hal yang paling sedih itu adalah ketika ditinggalkan orang tua. Betul. Itu tak salah tu Ustaz. Atau yang sudah menikah, betul, ditinggalkan istri atau suami, atau ditinggalkan anak kembali ke rahmatullah. Kita boleh lihat orang yang menangis ratapan itu sampai di kuburan itu, berapa hari dia sanggup menangis seperti itu. Berapa hari orang stres itu sanggup tak lulus ini, tak lulus kerja, berapa hari? Betul, berapa hari betul. Besok 2 hari 3 hari dia ketawa. Iya betul. Paling 3 hari saja. Artinya apa yang salah? Itu adalah pikiran dia yang salah. Pikiran saja. Sebenarnya hari ini akan kembali normal lagi kalau kita kembali pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Normal. Kita pun lalui lah apa yang mereka lalui. Bahwa kita pernah ditimpa dengan kesedihan yang dahsyat. Tapi kita masih punya Tuhan. Maka ketika punya Allah, tak ada lagi yang menghalangi kita untuk kembali kepada Allah. Iya betul. Macam itulah artinya mindset anak muda ni galau ditinggal pacar. Betul. Slow lah. Macam ini Ustaz, yang kedua tadi Ustaz, itu saya penting juga tu Ustaz, iri hati. Mungkin boleh macam mana kita nak bersihkan hati kita dari iri, supaya apa Ustaz? Sebab apa, kadang-kadang Ustaz, kita misalnya tengok kawan-kawan punya HP baru, tentu kita iri, ngapalah tak aku, ngapa pula dia, kan gitu. Jadi pikiran tu kan penuh setan Ustaz. Mungkin boleh biar hidup dengan zaman yang serba berkilau ni Ustaz. Kan kilauan-kilauan semua ni Ustaz. Kan mata, kan permata-permata yang mengkilau. Macam mana supaya kita boleh buat di banyak kilauan-kilauan ini kita siap menghadapi itu tanpa hati Ustaz. Maksudnya kalau ada, tidak. Mungkin itu boleh untuk yang biar kita siap Ustaz kan, dari secara bersih, secara yang petikan dari Islam Mi'raj tadi, sama iblis yang awalnya mulia gara hati, hidup susah, menganu abadi kat negara aku kan gitu. Kalau daripada kita bisa tanya kepada orang psikologi lah, atau psikiater, orang yang penuh hatinya sama iri, maka kejahatan pun akan datang sama dia. Kejahatan saatnya ya, baik kejahatan itu kejahatan fisik, artinya dia tambah sakit. Penyakit akan banyak datang.
Penyakit saja. Penyakit, Berarti ya. penyakit itu dari pikiran maksud Baik saya. iya di dalam ataupun di luar. Iya. Penyakit. Iya. Kita bisa lihat. Ini sesuai juga dengan firman Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya. Dan daripada kejahatan orang yang hasad ketika dia berhasad. Berhasad. Idza hasad. Syarri hasidin. Dapatnya kejelekan itu kalau dia hasad. Iya. Pikiran terganggu, otak kita terganggu. Tapi khusus anak muda, rasa saya bahwa orang ini pintar, orang ini sukses. Kenapa kita tak iri dalam artiannya sebagai motivasi kita? Kalau untuk motivasi maju. boleh. Kalau untuk motivasi kan orang bisa cerdas, bisa maju, boleh kita tiru saja. Penting kita usaha. Maka kata ulama itu berkawan itu pilih-pilih. Iya. Karena tabiat kita ni, watak kita ni akan cepat tercuri. Ketika kita berkawan sama orang jahat, biarpun kita kuat, ada bentengnya, kita akan dicuri sikit-sikit, tabiat kita berubah mengikuti mereka. Jadi jahat juga saja. Ketika kita berkumpul sama orang-orang soleh, lambat laun sejahat apapun kita akan ikut sama perjalanan mereka. Maka pilih-pilihlah kawan. Berapa banyak orang yang narkoba karena kawan. Kawan, betul. Alasan kawan kan. Kawan itu betul. Artinya memang pilihlah kawan-kawan yang elok. Pilihlah kawan-kawan yang elok. Pilihlah sahabat-sahabat yang dan orang elok. Mudah-mudahan ya dari perjalanan Isra Mi'raj ini panjang sebenarnya. Belum kita sampai solat lagi. InsyaAllah kalau kita ini Ustaz ya, mudah-mudahan lah perbincangan ini memberi manfaat khususnya sama kita yang masih kurang ilmu Ustaz kan. Sebab apa ini namanya apa istilah kalau dalam ilmu bahasa muzakarah Ustaz ya, mengingat-ingat kembali kan. Saling mengingatkan muzakarah kan, tawasobil wa tawasobil haq wa tawasobil sabr kan. Kebenaran dan ini mudah-mudahan kawan-kawan kami, kawan-kawannya Tok Haji, kawan-kawan saya peribadi juga di luar sana boleh banyak dapat manfaat. Sebab ini boleh cakap perbincangan ringan tapi dapat buat hati kita lebih siap untuk menghadapi dunia yang luar biasa berkilau. Betul Ustaz kan? Sebab kilauan-kilauan. Tengok cewek kilau, tengok mobil kilau, semua berkilau. Jadi pakai kacamata hitam biar tetap anti kilau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Haji. Jalan ke rumah Kak Joyah. Belum sampai ke rumah kena pula palang pintu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.